Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita masih bisa bertemu di dalam majelis belajar mukhtarat, ya, kaidah ringkasan dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam memahami bahasa Arab ini, dan semoga Allah memudahkan saya di dalam menyampaikan materi ini, dan antum dimudahkan Allah juga di dalam memahami dan menerima apa yang saya sampaikan. Baik. Ini pertemuan kedua dari majelis mukhtarat, ya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membaca, ya, tentang muqaddimah, pengertian tentang isim, fi'il dan huruf, ya. Kemudian juga kita sudah menjelaskan sebuah fasal, ya, fasal pertama yang kaitan dengan al-ismu bin nazari ila bunyatihi, isim ditinjau dari bangunan akhirnya, di mana isim ditinjau dari pembagian ini terbagi menjadi 4 macam. Ada isim maksur, isim mangkus, mamdud, dan sahih, ya. Ini teman-teman harap untuk dihafal dan difahami dengan baik. Juga latihan itu dikerjakan, ya. Latihan itu dikerjakan. Tidak banyak yang mengumpulkan latihan, ya. Jadi harapan saya agar mengikuti, ya. Jangan biarkan menumpuk latihan tersebut, nanti ketika banyak dan kita kurang berlatih, ya, maka nanti khawatirnya kurang paham. Jadi pemahaman itu dia dengan latihan. Ya, ingin memahami cepat, banyak latihan dan banyak baca. Banyak membaca, insya Allah, ya, akan bisa difahami dengan baik. Baik. Pada kesempatan ini insya Allah kita masuk kepada al-faslu as-tsani, halaman 8, al-fasl as-tsani, halaman 8. Ya. Nanti insya Allah di akhir atau sebelum ditutup, ya, ada barangkali 10 menit, ya, untuk soal jawab, tanya jawab bagi teman-teman yang barangkali ada kesulitan di dalam mengerjakan tugas PR yang kemarin, silakan untuk ditanyakan, atau juga yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Baik, kita mulai. Kata pengarang, semoga Allah memberikan rahmat dan juga penjagaan kepada beliau. Yaqulu syekhuna hafizahullahu ta'ala, al-faslu tsani al-ismu bin nazari ila naw'ihi. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, isim ditinjau dari jenisnya. Al-ismu, isim, bin nazari, ditinjau, ila naw'ihi, dia ke jenisnya. Ila artinya ke, ya, naw' jenisnya. Di sini saya masih mengingatkan kembali kepada teman-teman, ya, bahwa kita ini masih di muqaddimah, ya, masih di permulaan. Permulaan ini tujuannya kita diajak untuk mengenal istilah-istilah bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, mengenal bagian-bagian daripada bahasa Arab. Sebuah kata ditinjau dari, kemarin sudah berlalu, yang pertama dari bangunan akhir ada 4, ya kan. Sekarang isim atau kata ditinjau dari jenisnya. Nanti akan ada, ya,
pembagian-pembagian seperti itu dan seterusnya. Dan tidak banyak insya Allah, hanya saja butuh keseriusan, butuh fokus, butuh semangat dan kesabaran untuk antum kuasai ya beberapa hal yang kaitan dengan macam-macam isim ini. Tidak banyak dia, tapi butuh fokus dan semangat ya. Baik. Untuk al-faslu tsani, ya fasal kedua, isim ditinjau dari jenisnya ini terbagi menjadi dua macam. Ya, isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua macam. Kata beliau, isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua macam. Ada isim muzakkar dan isim muannas. Ya, isim muzakkar dan isim muannas. Muzakkar itu adalah laki-laki, ya, dan muannas adalah menunjukkan perempuan. Apa bahasa kita itu muzakkar itu? Feminim itu apa artinya feminim? Ya, laki-laki atau perempuan? Ada muzakkar, ada muannas. Ya, kayak Agus, feminim apa artinya? Wanita ya. Baik, kalau muzakkar laki-laki apa? Feminim ya, muannas. Kalau muzakkar apa istilahnya itu? Ya. Baik, nanti dicek ya, saya lupa. Baik. Nah, di sini. Jadi muzakkar sebuah kata yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Ya, muannas sebuah kata yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Ya. Ini dua macam. Ya. Dua macam isim ditinjau dari jenisnya. Pentingnya pembahasan ini, ya ikhwas sekalian, sangat penting karena nanti dia akan berhubungan erat dengan kata kerja. Berhubungan erat dengan kata kerja. Ya, sebuah kata kerja akan berubah dia menyesuaikan jenis daripada isim. Karena isim kan akan menjadi sebuah fa'il, dia pelaku ya dalam sebuah kata kerja, dalam sebuah kalimat. Ya, kita akan mengatakan misalkan zahaba aliyun. Ali telah pergi. Berbeda halnya ketika saya mengatakan Fatimah pergi, maka ada perubahan bentuk fiil. Zahabat Fatimatu. Ya, ada zahaba Aliyun, ada zahabat Fatimatu. Saya catat, lihat papan tulis, perhatikan. Zahaba Aliyun. Nggak bisa nulis ya. Zahaba nggak lancar nih kayaknya. Tersendat-sendat tulisannya. Zahaba Aliyun. Ini bentuk laki-laki muzakkar. Jadi ketika Ali ini adalah muzakkar, Ali adalah muzakkar, ini bentuk kata kerjanya. Ketika saya mengatakan ya arti zahaba kan pergi ya. Zahaba Aliyun, Ali telah pergi. Kalau saya mengatakan Fatimah telah pergi, maka bentuk kata kerja akan berubah ya, menyesuaikan jenis daripada isim pelaku di situ. Zahabat. Nah, jadinya menjadi zahabat. Ya. Zahabat Fatimatu.
Afwan ya, ada si gangguannya pada tulisan. Zahabat. Ya. Zahabat Fatimatu. Ya. Nah, perhatikan ada perbedaannya. Zahaba Aliyun, zahabat Fatimatu. Ya. Ini bagaimana cara menentukan perbedaan-perbedaan semacam ini? Ini harus didasari oleh pengetahuan kita akan perbedaan laki dan perempuan, jenis laki-laki ya dan perempuan. Maskulin tadi ya, kalau laki-laki ya muzakkar, maskulin laki-laki, dan perempuan feminim, muannas. Oke. Nah ini, jadi inilah yang menjadi hal penting ya untuk kita kenali di sini, mana laki dan mana jenis perempuan dalam kata-kata bahasa Arab. Baik, kembali ke buku semuanya, perhatikan di dalam buku kita halaman 8 di situ ya. Nah, kata pengarang hafizahullah taala ada dua macam isim ditinjau dari jenisnya. Yang pertama ada isim muzakkar. Isim muzakkar ya, jenis laki-laki. Namanya isim muzakkar. Muzakkar. Kata beliau, isim muzakkar terbagi menjadi dua macam. Ya, isim muzakkar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama muzakkar hakiki. Muzakkarun hakikiyun. Apa pengertiannya? Adalah isim yang menunjukkan manusia dan binatang. Ya. Isim menunjukkan manusia dan binatang, jenis laki-laki. Jenis laki-laki. Talibun ya, siswa atau mahasiswa laki-laki. Muhammadun, nama orang laki-laki. Saurun ya, lembu ya kan, yang jantan, lembu jantan atau sapi jantan, saurun. Nah, ini namanya muzakkar hakiki yang asli, muzakkar yang asli dia. Yaitu tadi adalah setiap manusia ataupun hewan, binatang yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Ini namanya muzakkar hakiki. Contohnya Talib, Muhammad, Saur, ya, Ali, Ahmad dan semisalnya. Semua yang menunjukkan laki-laki, jenis kelamin laki-laki, dan hewan jantan itu masuk ke dalam kategori muzakkarun hakikiyun. Yang kedua, ada namanya muzakkarun majazi. Muzakkar majazi yaitu muzakkar kiasan. Ya, muzakkar kiasan. Pengertiannya tidak menunjukkan manusia laki-laki dan tidak ya dan binatang. Tidak menunjukkan manusia dan juga tidak binatang. Ya. Artinya ini adalah jenis laki-laki yang digolongkan kepada muzakkar namun tidak ada jenis kelamin. Tidak ada jenis kelamin. Ya. Contoh di situ kursiyun, qalamun, kitabun. Nah, kursi ya, kursi biasa, kursi ya. Qalam, pena, kitabun, buku. Nah, ini namanya isim muzakkar majazi. Isim muzakkar majazi. Kata yang menunjukkan laki-laki ya, kiasan kepada jenis laki-laki. Nah, ini ya. Jadi bisa dibedakan. Pertama muzakkar ada dua macam, muzakkar hakiki, yang kedua muzakkar majazi. Yang hakiki adalah setiap manusia berjenis kelamin laki-laki dan juga hewan jantan. Ini namanya muzakkar hakiki. Yang kedua muzakkar majazi, yaitu ya jenis kelamin laki-laki yang kiasan kepada kelamin ya manusia, jenis kelamin laki-laki manusia ataupun hewan.
Seperti ini, kursiyun, qalamun, kitabun. Ya, ini untuk muzakkar, jenis muzakkar. Yang kedua, ini akan jelas nanti ya, mana perbedaan pengelompokan ya, muzakkar dan muannas. Setelah kita pahami muannas, akan terang nanti mana muzakkar dan mana muannas. Baik, yang kedua di situ ada B, ya, isim muannas, ya, feminim, kata yang menunjukkan jenis perempuan. Kata beliau, ini pun terbagi menjadi dua macam. Isim muannas terbagi menjadi dua. Yang pertama muannasun haqiqiyun, ya, menunjukkan manusia dan binatang, jenis perempuan, manusia dan juga hewan betina. Ya, hewan betina. Laki-laki, ya, tadi muzakkar, sekarang perempuan, ya, perempuan manusia, namanya muannasun haqiqiyun. Dan hewan betina masuk kepada muannas haqiqi. Contoh di situ talibatun, ya, siswa atau siswi gitu ya, siswi atau mahasiswi yang perempuan, mahasiswa perempuan, talibatun. Contoh lagi hindun, hindun nama perempuan, ya, baqaratun, ya, sapi betina. Ini namanya muannasun haqiqiyun, ya, perempuan, ya, dari manusia dan juga hewan. Yang kedua, ya, jenis muannas ada muannasun majaziyun. Muannasun majaziyun, yaitu jenis perempuan yang kiasan. Ya, jenis perempuan kiasan. Katanya di situ tidak menunjukkan manusia dan tidak atau bukan pula binatang. Contoh, misal maktabatun, ya, perpustakaan. Mimsahatun, ya, penghapus. Saburotun, papan tulis. Nah, ini perempuan yang kiasan, majazi, dengan adanya tanda tak marbutoh, tak ta'nis atau tak marbutoh di ujung kata ini. Maktabatun, mimsahatun, saburotun. Nah, ini menunjukkan perempuan. Baik, jadi bisa dipetakan oleh teman-teman bahwa isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua, ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar terbagi dua, ada muzakkar hakiki, ada muzakkar majazi. Ya, muzakkar hakiki adalah yang menunjukkan laki-laki dari jenis manusia laki-laki dan juga hewan jantan. Yang kedua ada namanya muannas, isim muannas menunjukkan jenis, ya, perempuan, dan dia terbagi menjadi dua macam. Ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Muannas hakiki adalah setiap kata menunjukkan perempuan dari jenis manusia, ya, kalangan manusia dan juga hewan betina. Yang majazi, muannas majazi adalah kata yang diponis perempuan dan bukan dari jenis manusia dan juga bukan dari hewan betina. Baik, untuk lebih jelas dalam hal ini kita butuh mengetahui tanda-tanda muannas. Nah, biar kita lebih paham, ya, rincian mana muannas yang itu akan bisa menjadikan pembeda dengan laki-laki nantinya. Sampai pada titik jenis muzakkar dan muannas ini kita belum bisa membedakan, ya, mana yang muzakkar, mana yang muannas, mana hakiki dan mana majazi. Nah, baik. Untuk lebih jelas, di situ kata beliau di buku, perhatikan tanda-tanda muannas, tanda-tanda isim muannas antara lain. Nah, ini. Jadi untuk membedakan keduanya ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan perempuan. Ya, artinya ketika kita pahami tanda-tanda muannas, maka tanda muzakkarnya pun akan diketahui secara otomatis. Baik. Di situ disebutkan nomor 1, tanda-tanda muannas yang pertama
ada huruf tak marbutoh atau tak ta'nis ya. Istilah lain tak marbutoh ini ada ta'ut ta'nis, ta'u at-ta'nis. Tak marbutoh, marbutoh itu ya artinya ya melingkar gitu ya, marbut ya. Ya, melingkar. Ini tak marbutoh. Atau kata lainnya ta'ut ta'nis ya. Ta yang menunjukkan perempuan, ta'nis ya, perempuan. Nah, kata beliau, yang pertama ciri mu'annas ini adalah ada huruf ta marbutoh selain nama laki-laki. Ta marbutoh ya pada kata tersebut. Contoh, muslimah, maktabah, baqaratun. Nah, ini muslimatun, maktabatun, baqaratun. Ya. Setiap kata yang diakhiri oleh tak marbutoh, maka antum akan bisa mengenal, oh ini perempuan. Ini namanya ya perempuan dalam bahasa Arab. Baik itu tadi dia sifatnya hakiki ataupun majazi. Ya, hakiki ataupun majazi. Ya, muslimatun, perempuan, muslimah. Muslim perempuan. Maktabatun, ya, perpustakaan. Tak marbutoh. Baqaratun, ya, sapi betina. Ada tak marbutoh di ujungnya, perhatikan. Garis bawahi ya di huruf terakhir dari 3 kata tersebut. Muslimatun, maktabatun, baqaratun. Ya, ini di garis bawahi. Ini tanda muannas yang pertama. Adanya tak marbutoh di akhir setiap kata atau di sebuah kata. Dan ini antum bisa deteksi dalam Al-Quran atau hadis Nabi ketika ada kata-kata yang seperti itu, maka ya antum segera ingat, oh ini muannas secara ditinjau dari jenis ya. Isim muannas ya ditinjau dari jenisnya. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Contoh misalkan tadi juga lewat saburatun ya. Pengen mengatakan motor misalkan darrojatun, ada tak marbutoh di sana, tak marbutoh ya. Maka dia adalah jenis perempuan. Yang kedua, nama wanita. Nah, ini jenis kedua ya. Nama kedua tanda daripada isim muannas adalah nama wanita. Asma, Hindun, Zainab ya. Ini muannas. Sekalipun dia tidak ada tak marbutoh, yang penting nama perempuan. Maka muannas. Yang penting nama perempuan, dia muannas. Ya. Asma, Hindun, Zainab ya. Mungkin kalau bahasa kita banyak lah ya. Ada Susi, ada Wati, ada Nur Hasana, Nur Laila, atau Maryam, misalkan ada macam-macam ya. Ada Ida, ada Ayu. Itu dalam bahasa Arab semuanya perempuan. Maka nanti ingat saya bilang bahwa akan terbentuk sebuah kalimat dengan jenis kelamin tersebut. Ini di sini pentingnya kita mengenal mana jenis laki-laki dan jenis perempuan di dalam bahasa Arab. Pada poin kedua, tanda kedua, setiap nama wanita. Setiap nama wanita maka dia masuk ke dalam isim muannas. Isim muannas. Yang ketiga, anggota badan double. Ya, ini menjadi perempuan juga dalam bahasa Arab. Semua anggota badan manusia yang double itu divonis sebagai perempuan. Ainun, di situ ada ainun, mata dorang 2. Maka ya perempuan, ainun, mata, ya dia perempuan, muannas nanti. Rijlun, kaki juga 2 double ya, ganda, maka dia adalah perempuan. Yadun, tangan ya. Yadun, tangan 2 ya kan? Maka dia perempuan. Telinga, uzunun. Telinga adalah uzunun juga ya divonis perempuan. Uzunun, telinga ya. Saya tulis, perhatikan papan tulis semuanya. Uzunun.
Uzunun. Ya. Uzunun, ya telinga, karena dia double maka dihukum sebagai perempuan. Baik, dan seterusnya. Anggota badan double, perempuan. Baik. Kemudian yang keempat. Ya. Sifat yang khusus untuk wanita. Ya. Sifat khusus untuk wanita sekalipun tidak ada tanda tak marbuto. Sifat khusus bagi perempuan. Haid, ya, haid, ya. Murdi', menyusui. Hamil. Nah, ini juga hamil, ya. Hamil itu bahasa Indonesia, ya. Bahasa Arab juga hamil, wanita hamil. Murdi', menyusui. Haid, yang dia keluar darah haid. Baik. Ini sifat khusus untuk perempuan. Maka dia muannas. Baik. Yang kelima, sifat ikut wazan fu'la. Nah, ini sedikit antum hafal ini. Sifat ikut wazan fu'la, husna, sugra, kubra. Husna artinya perempuan yang cantik, ya. Sugra, perempuan yang kecil. Kubra, perempuan yang besar. Ya, ini isim tafdil, ya. Yang muzakkarnya ahsanu, husna, ahsanu, ya. Sugra, asgaru, kubra, akbaru. Ini perhatikan papan tulis. Husna, ya, dia artinya wazan husna ini adalah bentuk muannas dari muzakkar jenis laki-laki ahsanu. Di sana ada ahsanu. Ya. Perempuannya husna. Nggak lancar ya akhirannya. Apa namanya? Iya. Oh benar, harus pelan-pelan. Yang perempuannya husna. Ya, ini muzakkarnya, ya. Ahsanu. Husna. Thailand. Baik. Husna ini adalah bentuk perempuan dari wazan ahsanu. Ahsanu muzakkar, husna perempuan, ya. Husna perempuan. Sama sugra. Sugra itu adalah jenis, ya, perempuan yang dari laki-laki asgar. Saya tulis di sini asgar.
asghar ya. Asgharu sugra. Ini shad, maaf ya. Ini shad. Asgharu sugra. Baik, sugra. Sugra. Apa namanya? Ya, sugra adalah perempuan yang laki-lakinya asgharu. Kemudian kubra adalah perempuan yang besar. Kubra perempuan besar dari akbaru. Akbaru paling besar laki-laki, ya, lawannya perempuan kubra, ya. Makanya antum mungkin pernah dengar ada istilah al-qiyamatul kubra. Apa artinya al-qiyamatul kubra? Kiamat yang paling besar. Kubra paling besar. Ya, jenis laki-lakinya akbaru. Kubra akbaru. Baik. Perhatikan ke buku semuanya. Ya, jenis kelima itu ya husna, sugra, kubra. Ini jenis perempuan. Ya, yang artinya di sini sangat husna, sangat bagus, sangat cantik, sangat bagus, sangat indah. Sugra sangat kecil, kubra sangat besar. Ya, ini polanya. Nanti akan berkembang ke pola-pola lain, misalkan afdalu. Pernah antum mendengar kata afdalu, paling bagus ya. Paling afdal, paling mulia. Laki-laki paling mulia, perempuan paling mulia ikut wazan ini fu'la, itu fudla, 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 ya. Ada sedikit gangguan. Fudla, ya. Baik. Nah, untuk yang keenam sifat ikut wazan fa'la. Ingat, sedikit berbeda. Fu'la ada yang nomor 5 fu'la, yang keenam fa'la. Contohnya jau'a, perempuan yang lapar. Kasla, perempuan yang malas. Atsya, perempuan yang haus. Nah, ini jenis perempuan dari wazan fa'la. Jau'a, kasla, atsya. Ingat polanya ya agak berbeda. Jau'a, perempuan yang lapar. Kasla, perempuan yang malas. Atsya, perempuan yang haus. Atsya, perempuan yang haus, ya. Baik, nomor 7 sifat ikut wazan fa'la'u. Fa'la'u, ya, ini wazan. Contohnya safra'u, sauda'u, hamra'u. Ini kaitan dengan warna, ya. Kaitan dengan warna yang menunjukkan perempuan. Safra'u, laki-lakinya warna ini safra artinya kuning, ya. Asfaru, ya. Asfaru. Sauda'u hitam, perempuan hitam. Sauda'u, laki-laki hitam. Aswadu, aswadu, ya. Untuk hamra'u, perempuan merah. Hamra artinya merah. Laki-laki merah. Ahmaru, ahmaru. Nanti ini kaitan dengan warna. Kapan kita mengatakan ini jenis perempuan merah, ini jenis laki-laki merah? Sesuai dengan ya objek yang akan kita warnakan nanti. Misalkan mengatakan kitabun. Kitabun tadi kan laki-laki itu kitab. Pengen mengatakan kitabun
kitab yang hitam maka pakai aswad. Nah, nanti ke sana ya. Kaitan dengan warna. Kalau mengatakan mau sayyaratun kan dia mobil artinya ya, dan artinya dia muannas ingin mengatakan mobil hitam, maka sayyaratun sauda'u. Sayyaratun sauda. Seperti sering antum dengar ada al-habbatu as-sauda'u. Al-habbatu as-sauda'u. Ya. Habbatu dia adalah artinya bijian, ada tak marbuto di sana, ya. Ada tak marbuto, maka dia perempuan. Lihat di papan tulis al-habbatu. Contoh ya. Al-habbatu as-sauda'u. As-sauda'u. Al-habbatu as-sauda'u. Nah, dalam kata al-habbatu dia perempuan, maka kita beri warna yang jenis perempuan juga. Al-habbatu as-sauda'u. Ya. Nah, ini maksud saya sedikit penerapannya ya, biar antum ada gambaran ini. Dia nggak terlalu nggak terlalu ngambang nanti ya. Safra ya, warna kuning. Nah, nanti penggunaannya ketika mensifati perempuan ini semuanya sauda'u ya, hamra'u dan seterusnya. Baik, al-habbatu as-sauda, al-kitabu al-aswadu. Al-kitabu al-aswadu. Al-kitabu baik, nanti saja ini agak sedikit bermasalah. Baik. Al-kitabu al-kitabu al-aswadu. Baik. Ini yang ketujuh ya, sifat ikut wazan fa'la'u, safra'u. Makanya dalam surah Al-Baqarah, baqaratun safra'u ya. Baqaratun safra'u tasurrun nazirin. Ketika orang Bani Israel bertanya, ya wahai Musa, ya sapi yang mana yang kita sembelih? Warnanya apa? Ma launuha, apa warnanya? Maka Musa mengatakan, ya baqaratun safra'u, yaitu sapi betina yang berwarna kuning, safra'u. Baik. Kenapa safra'u? Karena baqaratun memberikan penjelasan kepada perempuan, yaitu ya sapi betina. Maka warnanya harus safra'u. Baik. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan yaitu jenis atau tanda perempuan yang kedelapan, beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya, misal jahannam. Nah, jahannam. Ya, api jahannam itu ya. Nah, ini diberi tanda atau dihukumi mu'annas padahal tidak ada tanda-tandanya, tidak ada ikut wazan ini, tidak ada tak marbuto dan bukan nama perempuan. Ya, dan tidak ada tak marbuto. Tapi dalam bahasa Arab dia divonis sebagai isim yang perempuan ini namanya. Tapi tidak banyak ya, ini dihafal saja. Jahannam, ardun, bumi. Bumi itu perempuan di dalam bahasa Arab. Bi'run, sungai, sumur. Bi'r, sumur juga divonis perempuan. Ka'sun, ka'sun ya ka'sun ceret ya. Rihun, rih angin juga perempuan. Syamsun, matahari perempuan. Narun, api juga perempuan. Beberapa tanda isim ini yang tidak ada tandanya namun dia divonis perempuan. Dan tidak banyak seperti ini ya. Jahannam, ardun, bi'run, ka'sun, rihun, syamsun, narun. Baik. Ini yang nomor 8 ya. Cuma 8.
Tanda isim mu'annas cuma ada 8. Ini butuh untuk menghafal teman-teman sekalian. Butuh fokus untuk apa? Menghafalnya. Ya. Tanda mu'annas artinya selain tanda yang 8 ini semuanya laki-laki. Nah, kenali yang 8 atau makan kenali yang lainnya sebagai laki-laki. Tak marbuto pertama tadi, ya. Yang kedua nama perempuan. Nama perempuan semuanya dihukumi sebagai mu'annas. Yang ketiga anggota badan double, jelas ya. Yang keempat sifat khusus bagi wanita. Yang kelima sifat ikut wazan fu'la, ya, fu'la. Yang keenam sifat ikut wazan fa'la. Yang ketujuh sifat ikut wazan fa'la'u. Fa'la'u. Ya, nomor 8 dan mu'annas yang tidak ada tandanya. Contoh jahannam, ardun, bi'run, ka'sun, rihun, syamsun, narun. Baik. Ini catatan pada halaman 9 di situ ada isim yang ada tak marbutoknya namun ia adalah isim muzakkar, misalnya nama laki-laki. Nah, catatan penting ini, terkadang ada sebuah nama isim dalam bahasa Arab dia berakhiran tak marbuto, ya, tapi dia tidak digolongkan ke perempuan sebagaimana tanda-tanda perempuan yang di atas. Kenapa demikian? Karena dia nama laki-laki. Contoh Syu'bah, Imam Syu'bah. Tolhah, sahabat Tolhah. Muawiyah, sahabat. Hamzah, sahabat itu ya. Muawiyatu, Hamzatu, Tolhatu, Syu'batu. Dia dari teksnya, fisiknya dia adalah perempuan. Kenapa? Ada tak marbuto. Namun ternyata tidak boleh digolongkan kepada perempuan karena dia adalah sudah menjadi nama laki-laki. Sudah menjadi nama laki-laki. Ini Syu'bah, Tolha, Muawiyatu, Hamzatu, ya, Abu Hurairah dan semisalnya barangkali itu digolongkan kepada laki, tetap laki-laki sekalipun ada tak marbuto karena sudah digunakan untuk laki-laki. Yang kedua, ada isim yang boleh muzakkar dan muannas. Nah, ini boleh dua-duanya ini. Boleh muannas, boleh muzakkar. Contoh samaun. Kata samaun ini ya boleh muannas, boleh muzakkar dia. Ibtun, kata ibtun sama artinya langit ya. Ibtun ketiak ya. Boleh muzakkar, boleh muannas ini ibtun ini. Suqun pasar. Pasar juga demikian boleh dua, boleh dikategorikan kepada muannas, boleh muzakkar. Unuqun leher. Unuqun leher ini juga demikian boleh muannas, boleh muzakkar. Silahun senjata, boleh muannas, boleh muzakkar. Sikinun ya, sikinun pisau juga boleh muannas, boleh muzakkar. Sabilun jalan, boleh muannas, boleh muzakkar. Tariqun jalan, boleh muannas, boleh muzakkar. Ini. Jadi nomor 2 catatannya ada isim yang boleh muannas dan boleh muzakkar. Ini kata-katanya. Ya, beberapa kata tersebut ini samaun, ibtun, suqun, unuqun, silahun, sikinun, sabilun, tariqun. Baik. Yang ketiga, ada isim sifat yang boleh muzakkar dan boleh muannas yang mengikuti wazan fa'ul dan fa'il. Misal, ya, yang ikut wazan fa'ul, rajulun saburun dan imra'atun sabur. Ya, laki-laki sabar dan wanita sabar. Ingat di sini tidak ada tanda-tandanya tapi ikut wazan fa'ul. Ikut pola fa'ul, ya, dan maka berlaku untuk kedua-duanya. Boleh divonis sebagai laki-laki dan boleh perempuan. Nah, nanti kaitan dengan kata kerja atau dalam konteks kalimat ketika kita sudah sampai pada bab pembahasan membuat kalimat nanti ini. Ya, dan sampai pengaruhnya kepada kata kerja misalkan dan seterusnya tadi. Boleh saya mengatakan zahaba rajulun sabur wa zahabat ya imra'atun sabur. Imra'atun sabur di sini syahidnya ya. Mensifati laki-laki sabur dan juga perempuan sabur.
yang penyabar. Ya. Yang kedua ikut wazan fa'il. Fa'il sama juga ya di sini mushtarok ya. Laki-laki dan perempuan boleh disifati dengan kata tersebut sekalipun tidak ada tanda-tanda perempuannya. Tapi wazan itu sendiri menunjukkan dia boleh menjadi laki dan perempuan. Fa'iqatilun. Nah, fa'ilun wazannya qatilun, rajulun qatilun, laki-laki yang dibunuh. Artinya di sini yang dibunuh, ya. Imra'atun qatilun, perempuan yang dibunuh. Nah, sama-sama ikut wazan ini dan dia boleh kepada laki-laki dan juga boleh kepada perempuan. Imra'atun qatil. Ya. Rajulun qatil. Baik. Nah, ini pembahasan kita dalam pembahasan tentang isim ditinjau dari jenisnya, ada muzakkar dan ada muannas. Teman-teman harap mengulang-ulang hal ini dan dibaca baik-baik serta boleh dihafal. Dan juga ada tugas di situ, ada latihan pada halaman 10, latihan pisahkan isim-isim di bawah ini menurut jenisnya masing-masing. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Di tabel yang tersedia ya ada muzakkar hakiki, ada muzakkar majazi, ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Silakan dikelompokkan kata-kata tersebut ya ke bagian yang sesuai. Muzakkar hakiki pilih di sini. Mana muzakkar hakiki, masukkan ke dalam kolomnya. Muzakkar majazi cari mana muzakkar majazi, masukkan ke dalam kolomnya. Al-muannasul haqiqi cari dan masukkan ke dalam kolomnya. Muannas majazi cari di sini kata-katanya dan masukkan ke dalam kolomnya tersebut. Baik. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekira pertemuan kita pada malam ini, semoga ya bermanfaat kepada teman-teman. Dan ada soal ya, kita buka sesi soal jawab jika dalam pembahasan ini dan juga pembahasan sebelumnya barangkali ada kendala atau problem atau dalam belajar hal-hal yang kurang difahami, maka silahkan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, silahkan. Siapa yang bertanya, silahkan. Iya, siapa namanya? Masmuk, tafadhal. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masmuk, siapa? Ismi Abu Hamzah. Abu Hamzah, tafadhal, Ustaz Abu Hamzah. Apa tanya yang tadrib sebelumnya Ustaz? Iya, Yang untuk apa kata al-mar'i al-mar'i Ustaz. Al-mar'i, Itu termasuk isim sahih atau isim mangkus Ustaz? sahih atau mangkus. Baik. Al-mar'iyyu ya, kita kaji. Antum masih ingat kaedah isim mangkus?
Apa pengertiannya kemarin? Diakhiri dengan ya Ustaz. Iya, iya yang sebelumnya berharokat kasroh Kasroh. ya. Baik. Pada isim mangkus ya-nya adalah sukun ya. Ini tambahan barangkali kaidah, mungkin saya lupa menjabarkan bahwa pada isim mangkus itu ya-nya sukun, tidak berharokat. Nah, adapun ini dia berharokat, dia hidup. Mar'i al-mar'iyu. Berarti kalau demikian apa? Dia kembali Sahih. kepada isim Sahih. sahih ya. Nah. Menjadi isim sahih. Ingat catatan ya, bahwa ya pada isim mangkus itu sukun, dia tidak berharokat. Bisa difahami ya, Abu Hamzah? Nah. Baik. Jazakallah khair. Nah, Jazakallah khair. ya, soal akhir yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mukum? Abu Haifah Ustaz. Abu Haifah, ahlan, tafaddal. Nah Ustaz, tadi di catatan pada halaman 9 Ya. itu anak tadi sedikit mendengar, cuman lupa Ustaz, yang mengikuti wazan fa'ulun dan fa'ilun. Ini Ya. tadi antum sampaikan ini mustarok Ustaz. Ya. Anak tadi keliwat afwan, maksudnya apa Ustaz mustarok ini Ustaz? Mustarok ini artinya dia berkongsi gitu ya antara laki-laki dan perempuan pada sifat itu. Artinya boleh divonis laki-laki dan boleh divonis perempuan. Mustarok ya, artinya apa? Dia berkongsi ya antara laki-laki dan perempuan. Boleh menjadi laki-laki dan boleh menjadi perempuan. Saya mengatakan contoh di situ, rajulun sobur, kata sobur boleh mensifati laki-laki sebagaimana imro'atun sobur, ya, perempuan yang sabar. Ya, lihat di situ sama-sama sobur, tidak ada perbedaan. Inilah maksudnya bahwa kedua-duanya ya laki perempuan boleh disifati dengan kata sobur. Artinya kata sobur ini adalah berlaku bagi kedua-duanya, bukan khusus laki-laki atau sebaliknya bukan khusus perempuan. Nah, jadi semua yang ikut wazan ini nanti faul nanti kita ada rinciannya pada waktunya ya. Demikian berlaku, dia tidak milik laki-laki saja dan tidak pula milik perempuan saja. Itu maksudnya ya. Mustarak jadi berkongsi ya. Kedua-duanya berhak memiliki sifat tersebut. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, wa jazakumullahu khairan. Baik. Yang lain ada soal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ismi Abu Sofia. Abu Sofia, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya. Kalau di buku itu kan isim sahih itu contohnya ada saburoh juga ya Ustaz. Isim sahih, iya. Dan di sini isim mu'annas juga ada contohnya. Baik. Tak tamar butuh contohnya juga ada saburoh. Iya. Nah, itu berarti bisa dikatakan saburoh itu termasuk dalam isim mu'annas dan isim sahih. Iya, benar. Jadi begini. Sudah selesai pertanyaannya? Sudah selesai pertanyaannya, saya jelaskan? Ya, Ustaz. Ya, baik. Jadi begini. Ini dalam sudut pandang, dalam tinjauan gitu ya, dalam sudut pandang tertentu. Nah, satu kata, sebuah kata
bisa masuk ke dalam 5 macam isim nantinya. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, kan begitu ya. Jadi sebuah kata contoh kolamun, kolam. Saya mengatakan kolam. Kolam ditinjau dari bangunan akhirnya dia isim sahih. Ya kan? Ditinjau dari apanya? Bangunan akhirnya. Tapi kata kolam ini juga ditinjau dari jenisnya adalah muzakkar. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda perempuan pada kolam. Nah, jadi demikian. Jadi satu kata bisa menjadi banyak ya berlaku padanya beberapa jenis isim atau jenis sudut pandang pada satu kata tersebut. Pendekatannya misalkan dalam sederhana bahasa kita ya. Saya mengatakan misalkan si Muhammad ya, Muhammad ini ditinjau dari agamanya dia Muslim. Muhammad agamanya dia Islam. Tapi ditinjau dari kewarganegaraannya dia seorang Indonesia. Nah, demikian ya. Jadi satu orang bisa ditinjau dari beberapa sisi, dia akan memiliki banyak sifat. Bisa masuk kepada dari sisi agama dia Islam, dari sisi kewarganegaraan dia orang Indonesia, dari sisi mungkin hal lainnya, taraf ekonominya dia termasuk orang yang sukses, orang kaya, dari sisi agamanya dia orang yang istiqomah, dan terus banyak, bisa menjadi 100 sudut pandang pada satu orang itu. Nah, jadi demikian seterusnya bahasa Arab ini ya. Pembagian-pembagian ini bisa berlaku pada satu kata. 2, 3 macam sifat pembagian berlaku pada satu kata tersebut sesuai dengan sudut pandang yang diinginkan. Baik, bisa dipahami Abu Hamzah? Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain? Soal lain? Baik. Cukup saya kira kalau demikian, tidak ada lagi pertanyaan. Jadi harapan saya kepada teman-teman di sini ya dibaca dan diulang. Dibaca, diulang dan difahami dan kerjakan latihannya. Kerjakan tugas latihan yang ada di buku tersebut. Ya, untuk melatih antum. Ingat, latihan dibuat agar antum terlatih dan cepat bisa. Jangan malas mengerjakan soal dan tugas ya. Nanti akan ada soal-soal berikutnya. Untuk apa? Untuk melatih antum sekalian agar cepat memahami. Latihan tujuannya agar orang cepat bisa. Baik. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan dalam proses antum murojaah di rumah, silakan ya tanyakan di grup ya langsung ya, atau juga japri silahkan ya, insyaallah saya akan menjawabnya. Baik, ini saya kira pertemuan kita pada malam hari ini semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Semangat ya dan sabar dalam mempelajari bahasa Arab ini. Insyaallah dengan kesabaran antum ya, dan juga jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu agar istiqomah ya, antum sabar dalam beberapa pertemuan insyaallah, dan beberapa bulan ini sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah kesabaran antum sekalian. Gagalnya orang-orang yang mereka dalam belajar bahasa Arab karena kurang sabar dalam belajar sehingga dan kurang menekuni ya, sesuatu kalau ditekuni insyaallah bisa dan akan ada hasilnya. Dan demikian saya kira ya, semoga teman-teman bisa bersabar dan tetap semangat di dalam mengenal bahasa Arab ini. Yang sudah memahami insyaallah terus murojaah, dibaca, dihafal, karena selain antum bisa sendiri, boleh antum ajarkan orang-orang lainnya nanti dari hasil antum belajar ini. Jadi harus mungkin kuasai dan hafal, fahami dengan benar ya, sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Dan ingat, latihan dikerjakan, dikumpulkan ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya di dalam belajar dan menuntut ilmu agama yang mulia ini. Sekian dari saya, dan nanti bahan murojaahnya akan
upload di YouTube insyaallah, silakan untuk disimak dan diambil faedahnya. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan kepada tim kami yang bertugas, barakallahu fikum jami'an, dan kepada ikhwan yang sudah sabar ya untuk mengikuti kajian kita malam ini. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.